Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rofiatul Barokah, NIM 193141133 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 3D. Setiap bangsa berbeda-beda dalam memasuki zaman. Semuanya tergantung pada masa ditemukannya tulisan. Dan masa ditemukannya tulisan merupakan awal dari perubahan zaman di dunia. Nah, di Indonesia ada dua zaman, yaitu zaman prasejarah dan zaman sejarah. Pertama adalah zaman prasejarah, yaitu zaman ketika manusia belum mengenal tulisan. Zaman prasejarah dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu dibagi menjadi Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Sedangkan zaman logam dibagi menjadi zaman tembaga dan zaman besi. Zaman Paleolitikum atau batu tua, ciri-cirinya berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Berlangsung sangat lambat, terjadi pada zaman glasial dan zaman interglasial. Alat-alat terbuat dari batu yang dibuat masih kasar seperti kapak genggam, kapak perimbas, dan flakes. Selanjutnya adalah Mesolitikum atau zaman batu tengah. Ciri-cirinya kehidupan sudah berkembang, sudah mengenal sistem masyarakat, tidak hidup berkelompok, dan menetap peninggalan lukisan di dinding gua. Selanjutnya adalah Neolitikum atau zaman batu muda. Ciri-cirinya peralatan sudah dihaluskan dan diberi tangkai. 2. Pakaian terbuat dari kulit kayu dan kulit binatang. 3. Perhiasan terbuat dari kulit kerang, terakota, dan batu. Selanjutnya adalah Megalitikum, yaitu telah mengetahui sistem pembagian kerja, telah ada pemimpin atau kepala suku, sudah memanfaatkan logam buat dijadikan peralatan sehari-hari, dan peninggalannya diantaranya yaitu dolmen, kubur batu, menhir, sarkofagus, dan waruga. Selanjutnya adalah zaman logam. Ciri-cirinya 1. Kemajuan teknologi meningkat sangat cepat. 2. Dalam penguburan jenazah dibagi menjadi 2 bagian. 3. Budaya zaman logam berkembang lebih baik. Zaman logam terbagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman perunggu, tembaga, dan besi. Jenis manusia yang hidup dan berkembang pada zaman prasejarah diantaranya yaitu Meganthropus erectus, Pithecanthropus, dan Homo erectus. Meganthropus erectus merupakan ukuran paling besar dan paling primitif, ditemukan di daerah Sangiran, hidup sekitar 1 hingga 2 juta tahun sebelum Masehi. Selanjutnya adalah Pithecanthropus, berasal dari bahasa Yunani yang berarti manusia kera yang berjalan tegak lurus. Selanjutnya adalah Homo atau manusia modern, yaitu jenis manusia paling baik dan berkembang. Fosilnya ditemukan oleh Van Rietschoten di Tulungagung, Jawa Timur. Jenisnya ada 3, yaitu Solensis, Wajakensis, dan Floresiensis. Penjajahan Indonesia di masa politik etis. Pada tahun 1870, kelompok liberal Belanda memenangkan kekuasaan di parlemen Belanda dan sukses menghilangkan ciri khas sistem tanam paksa, sehingga muncul politik etis di Indonesia dan menguntungkan warga pribumi. Politik etis yaitu politik balas budi atau pemikiran yang menyatakan pemerintah kolonial Hindia Belanda mempunyai tanggung jawab secara moral kepada rakyat bumi putra. Latar belakang adanya politik etis adalah adanya sistem tanam paksa, diterapkannya sistem ekonomi liberal, dan yang ketiga, kritik dari para intelektual Belanda. Ide politik etis atau trias politika diwujudkan ke dalam 3 hal, yaitu edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Perjuangan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan dimulai sejak kedatangan bangsa Portugis.
Tujuannya adalah untuk mengambil kekayaan Indonesia berupa rempah-rempah. Melihat hal itu, negara Eropa lainnya mulai merasa terdorong untuk mengikuti penjajahan di Indonesia dengan tujuan yang sama. Peristiwa penting menjelang kemerdekaan Indonesia. 1. Menyerahnya Jepang terhadap sekutu karena pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945. 2. Peristiwa Rengas Dengklok dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua tentang proklamasi kemerdekaan. 3. Proses perumusan teks proklamasi tanggal 16 Agustus 1945 di Rumah Laksamana Maida dengan dihadiri oleh golongan tua dan golongan muda. 4. Pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno-Hatta di kediaman Soekarno tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Lembaga keagamaan di Indonesia. Lembaga agama adalah lembaga yang mengatur kehidupan manusia dalam kaitannya dengan kehidupan keagamaan. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Peran lembaga keagamaan di Indonesia. Yang pertama, wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya. 2. Wadah pembinaan dan pengembangan anggota dalam usaha mewujudkan tujuan lembaga. 3. Wadah peran serta dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional. 4. Sarana penyalur aspirasi anggota. Nah, selanjutnya apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang. Moderasi merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan dalam beragama. Lantas bagaimanakah penerapan moderasi beragama di Indonesia? Moderasi beragama di Indonesia telah melakukan penelitian dinamika pada tahun 2019. Penelitian yang dilakukan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenak untuk mengkaji dinamika moderasi yang dipraktikkan oleh negara. Penelitian ini adalah sikap moderat, selalu menghindarkan perilaku dan pengungkapan yang ekstrem. Selain itu, selalu bertindak adil, seimbang, dan tidak ekstrem dalam praktik beragama. Kerajaan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Islam dan Kerajaan Hindu-Buddha. Di antaranya yaitu Kerajaan Kutai, merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri pada abad keempat Masehi, berada di tepi Sungai Mahakam, didirikan oleh Raja Kudungga, tetapi masa kejayaannya pada Raja Mulawarman. Dan salah satu bukti kejayaannya yaitu tertulis dalam prasasti berbentuk yupa. Selanjutnya adalah Kerajaan Tarumanegara, yaitu berdiri sekitar abad keempat, bercorak Hindu aliran Wisnu, berada di dekat aliran Sungai Citarum Bogor, dan raja yang terkenal adalah Raja Punawarman. Peninggalannya yaitu berupa prasasti. Selanjutnya adalah Kerajaan Samudra Pasai, yaitu berdiri pada abad ke-13 dan kerajaan Islam pertama di Indonesia, berada di Aceh Utara, didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh dan puncak kejayaannya pada Sultan Zain Al-Abidin Malik Az-Zahir. Selanjutnya adalah Kerajaan Demak, yaitu berdiri di Pulau Jawa, berdiri pada abad ke-15, merupakan kerajaan Islam di Pulau Jawa, dan puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Peninggalannya adalah Masjid Agung Demak, Dampar Kencana, Piring Campa, dan sebagainya. Kerajaan besar di Indonesia pada masa lampau, baik masa Hindu, Buddha, maupun masa Islam, sama-sama memiliki kisah kejayaannya tersendiri. Dari sejarah tersebut, kita sebagai generasi muda harusnya bisa memetik pelajaran berharga bahwa negara Indonesia memiliki proses terbentuk yang panjang dan luar biasa. Nah,
penjelasan selanjutnya yaitu membahas tentang potensi sumber daya alam di Indonesia. Potensi alam di Indonesia ada banyak sekali, di antaranya yaitu 1. Hutan, 2. Lautan, 3. Minyak bumi, 4. Gas alam, dan 5. Batu bara. Nah, potensi yang pertama adalah hutan. Hutan di Indonesia adalah hutan terluas ketiga di dunia loh. Luas hutan di Indonesia jika digabungkan ada sekitar 99 juta hektar atau setara dengan 52,3% dari wilayah Indonesia. Akan tetapi, luas hutan semakin lama akan semakin menurun. Hal itu dikarenakan hutan terus mengalami kerusakan. Bahkan, menurut data sekitar, lebih dari 600.000 hektar lahan hutan akan hilang setiap tahunnya. Padahal potensi hutan di Indonesia sangatlah besar untuk membuat Indonesia semakin maju. Karena di dalam hutan terdapat banyak sekali tumbuh-tumbuhan dan berbagai macam tanaman serta berbagai jenis hewan-hewan. Kemudian yang selanjutnya adalah lautan. Sejak dahulu, Indonesia sudah dikenal sebagai negara maritim karena wilayah Indonesia sebagian besarnya terdiri dari wilayah lautan. Luas lautan di wilayah Indonesia juga memiliki berbagai jenis ikan. Potensi ikan di lautan Indonesia sudah mencapai 6 juta ton setiap tahunnya. Di dalamnya terdapat banyak sekali jenis ikan, baik ikan predator maupun ikan yang dapat dikonsumsi. Selain itu, di dalam laut terdapat banyak sekali makhluk hidup lain seperti tumbuhan-tumbuhan laut dan ikan-ikan yang lainnya. Oleh karena itu, Indonesia disebut sebagai negara kelautan atau negara maritim. Yang ketiga yaitu minyak bumi. Minyak bumi merupakan cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang sangat mudah terbakar dan berada di lapisan teratas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi masih cukup sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Potensi minyak bumi di Indonesia terus mengalami penurunan setiap tahunnya, sehingga Indonesia melakukan impor minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Manfaat minyak bumi diantaranya yaitu sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik, sebagai bahan bakar alat transportasi, mesin-mesin industri, kebutuhan rumah tangga, dan berbagai produk petrokimia. Nah, potensi yang keempat yaitu gas alam atau gas bumi. Cadangan gas bumi di Indonesia kabarnya masih cukup banyak. Diperkirakan ada sekitar 2,8 triliun meter kubik. Namun, jumlah itu masih sekitar 1,5% dari cadangan gas alam yang ada di dunia. Nah, walaupun begitu, angka ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang mengekspor gas alam terbesar di dunia loh. Yang kelima yaitu batu bara. Selain minyak bumi, batu bara juga menjadi bahan bakar untuk pembangkit listrik. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang mati tertimbun tanah saat jutaan tahun. Dan ternyata Indonesia sudah menjadi negara mengekspor batu bara tertinggi di dunia loh. Manfaat dari batu